Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Hyundai Ioniq 5N. Luar biasa, kami diundang langsung ke Spanyol untuk mencoba mobil ini. Dan ini, kalau dilihat speknya dari atas kertas, ini bukan mobil elektrik kencang biasa. Karena ini adalah mobil elektrik kencang yang dibuat oleh Hyundai supaya fun to drive, mendekati mobil internal combustion engine. Dan di video kali ini saya akan jelaskan ke Anda detail dari mobil ini, bagaimana speknya. Saya juga akan mengendarai mobil ini bukan hanya di jalan raya, tapi juga di sirkuit dan melakukan drifting dengan mobil ini. Ini adalah review first drive dari Hyundai Ioniq 5N. Sekarang kita bicara speknya dulu. Kita bicara angka dulu. Mobil ini memiliki baterai 84 kWh yang artinya lebih besar dibandingkan Ioniq 5 yang dijual di Indonesia. Tapi bukan itu yang paling penting. Keluaran tenaganya luar biasa mobil ini. Ioniq 5 yang ada sekarang di pasaran di Indonesia itu tenaganya 217 HP dan torsinya 350 Nm. Mobil ini memiliki tenaga maksimal 650 PS dan torsi 770 Nm yang disalurkan ke 4 roda, membuat mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam. Klaim dari Hyundai 3,4 detik dan top speednya nggak main-main, mencapai 260 km per jam. Dari bentuknya Anda bisa langsung tahu bahwa ini adalah Ioniq 5, tapi sebenarnya banyak sekali detail yang berbeda. Yang pertama warna ini eksklusif hanya untuk N. Ini adalah warna biru muda Dove dan ini adalah warna khas N dan adalah hero color untuk mobil ini. Kemudian mobil ini desainnya kalau di model biasa itu adalah parametric pixel. Lebih dari 700 parametric pixel kecil-kecil itu yang ada di sekeliling mobil, tapi di mobil ini sangat dikurangi. Oke, lampunya memang masih parametric pixel, tapi lihat di bagian atas bumper ini dia kisi-kisi yang seperti metal, sebenarnya ini plastik tapi ini kisi-kisi metal. Dan di bawah ini ada dashboard yang bukan dashboard, bumper yang lebih besar dan mengalirkan udara ke dalam. Memang mobil listrik tidak butuh pendinginan mesin seperti yang ada di mobil internal combustion, tapi mobil ini karena ini dirancang untuk high performance, dia memiliki sistem pendinginan yang canggih. Dia memiliki sistem pendinginan atau pemanasan baterai, dan dia juga memiliki sistem pendinginan atau pemanasan motor. Jadi supaya mobil ini bisa melaju dengan suhu baterai dan suhu motor yang optimal. Jadi tenaganya bisa optimal, keawetannya juga bisa maksimal. Dan di sini ada logo N. Bannya ini besar sekali. Dia menggunakan 21 inci dengan ban yang sangat lebar, 275/35 R21. Dan Anda bisa lihat di sini juga lebih lebar dan ada air duct-nya juga. Dan remnya 430 mm big brake kit dari N yang katanya tahan untuk dipakai di trek sekalipun. Nanti kita akan coba. Kemudian garis sampingnya ini semua sama, tapi perpaduan antara biru muda dan merah ini memang membuat tampilannya jadi kontras. Di sini juga ada saluran udara lagi. Dan di belakang Anda bisa lihat dari samping ini menonjol sekali ke belakang, membuat tampilan yang agresif, serta dia ada lampu di tengah ini lampu rear fog light
yang benar-benar sporty seperti yang ada di mobil Formula. Dan kalau kita lihat ke bagian bawahnya rata. Dan di sini ada diffuser untuk meluruskan angin, dan lampu parametric pixel ini masih dipertahankan di bagian belakang. Serta mobil ini dibuat bersama dengan Ioniq 5 yang facelift, jadi Anda sudah mendapatkan wiper. Kalau di Ioniq 5 sekarang Anda belum mendapatkan wiper, tapi di sini sudah ada wiper. Secara umum tampilannya jauh lebih agresif, bukan seperti Ioniq 5 biasa, tapi ini langsung terasa seperti mobil yang spesial. Wow, ini jok semi bucketnya benar-benar mengikat tubuh secara sempurna. Walaupun dia bukan elektrik ya, jadi dia tuh manual. Kenapa dipilih manual? Untuk menghemat bobot. Karena mobil ini disiapkan untuk track ready. Dan bicara track ready, ini beda sekali dalamnya. Di setirnya ini ada 4 buah tombol. Yang ini untuk kesenangan Anda berkendara. Ada drive mode. Drive mode ini normal, ada eco, normal, dan sport. Kemudian di sebelah kanan ada NGB, N Green Boost. Itu untuk menambah tenaga. Normalnya mobil ini 609 PS, tapi begitu N Green Boost ini dipencet, dia langsung menjadi 650 PS selama 10 detik. Setelah 10 detik selesai, Anda mau lagi, pencet lagi. Dan begitu seterusnya, jadi Anda bisa mendapatkan performa maksimal berkali-kali. Kemudian di bawah ini ada 2 tombol N. Dan disinilah menariknya, karena mobil ini didesain untuk kesenangan berkendara dan didesain untuk membuat walaupun ini mobil elektrik, tapi ketika dikendarai secara maksimal di sirkuit, itu rasanya seperti mobil normal. Bahkan ketika dikendarai normal pun, Anda akan merasa berada di sebuah sports car dengan mesin bensin, bukan mesin elektrik. Nah, makanya di N ini, Anda pencet dan Anda akan membuka menu yang banyak sekali. Jadi Anda bisa ada N torque distribution, kemudian ada, kita lihat nih menunya, ada N torque distribution. Jadi Anda bisa mengatur tenaga itu 100% ke depan atau 100% ke belakang atau di antaranya, terserah Anda. Kemudian ada N pedal. N pedal ini membuat regenerative brakingnya itu seperti engine braking. Dan ini sangat membantu feeling ketika kita di sirkuit. Kemudian ada N race. N race ini settingan yang maksimal ketika kita mau balap pakai mobil ini di track. Kemudian ada N drift optimizer supaya kita bisa ngedrift pakai mobil ini. Dan dia ada pedal shift. Pedal shift ini kalau di mode normal dia berfungsi sebagai pengatur regenerative braking level. Tapi di mode race atau di mode N, dia atau di mode NE shift, itu dia berfungsi sebagai pemindah gigi. Yes, mobil ini memang nggak ada gearbox karena mobil ini adalah mobil elektrik. Tapi disimulasikan seolah-olah mobil ini punya gearbox 8 speed. Katanya itu rasanya mirip. Ya nanti kita coba di jalan. Dan artinya mobil, ini sekarang di depan saya ada RPM. Dan kalau saya gas, dan ada rev limitnya. Emang itu suara dari speaker, tapi bener-bener bikin kita rasanya lebih familiar gitu dengan mobil ini. Rasanya mobil ini seperti mobil sport biasa. Dan katanya ini juga mempengaruhi karakter berkendara. Nanti kita akan coba. Posisi berkendara sama seperti Ioniq 5 biasa. Dia bisa diatur tilt dan teleskopik, dan posisinya juga sangat ideal. Dan konsol ini berbeda dibanding Ioniq 5 biasa. Ini sepertinya sudah yang facelift, jadi lebih modern lah, lebih beda dibandingkan biasanya. Yang lainnya masih mirip, dan tuas transmisi masih sama semua di sini. Pedal ini juga didesain keren sekali, pedalnya bentuknya seperti ini. Dan mobil ini langsung terasa spesial begitu kita masuk, karena di sini ada N, tulisannya di sini ada N. Di setirnya juga bukan logo Hyundai lagi tapi N. Bahkan di kursi ini ada logo N yang bisa menyala. Wow. Oke, saya nggak akan berlama-lama membahas detailnya. Mendingan kita langsung jalan. Tapi karena sekarang kita udah di sirkuit, kita coba dulu bagaimana rasanya mobil ini kalau di sirkuit. Dan pertama kali yang mau saya coba adalah bagaimana rasanya ketika di drift.
langsung coba aja di track. Bukan cuman kenceng, itu perpindahan giginya juga rasanya tuh natural banget. Gripnya luar biasa. Sekarang kita akan coba akselerasinya. Launch control udah aktif. Saya tinggal pencet kaki kiri di rem, injek kaki kiri di rem, kemudian kaki kanan. Oke. Left foot on the brake, right foot on the gas, activate the launch control, and then accelerate. And when you pass my car on the right side, please brake. Kenceng banget. Dan itu rasanya ya. Dan itu rasanya tuh ketika launch itu tenaganya tuh dikontrol dan rasanya tuh seperti mobil sport internal combustion gitu. Ada suaranya juga dan launchnya cepet banget. Dan karena dia elektrik, dia juga tenaganya instan 650 PS, 770 Nm, dan itu bisa 0 sampai 100 km per jam dalam 3,4 detik. Dan begitu digas langsung. Woohoo! Ini kita udah lap ke-7 ya. Dan rem itu nggak ada fadingnya sama sekali. Benar-benar seperti rem balap. Ini mobil berat. Ini mobil 2 ton lebih. Tapi handlingnya nggak kerasa kayak mobil 2 ton. Dan seperti saya bilang tadi, terutama itu yang sangat terasa dari mobilnya adalah feelingnya. Feelingnya benar-benar feeling natural, bukan mobil listrik yang kenceng ini, tapi mobil sport yang tenaganya keluarannya seperti mobil listrik. Nggak pernah berkurang tenaga sama sekali. Dia nggak ada itu apa mesin overheat atau apa tuh, nggak ada. Oh, indah sekali rasanya nyetir pakai mobil ini di sirkuit ya. Jadi bukan hanya suaranya, tapi keluaran tenaganya pun dibuat natural. Dan kalau lagi track lurus kita bisa nyalain end green boost. Dan langsung tenaganya keluar full. Wait for the last car. Please make one more change. Last change, please. And now we start to pull down. Dan yang lebih indahnya lagi, semua keasikan itu Anda nggak perlu bensin oktan tinggi, Anda cuma perlu isi listrik di rumah aja. Dan sekarang kita bersenang-senang 10 lap. Itu kira-kira menghabiskan 50% baterai. Yes, memang boros. Ini treknya itu 4,3 kilo. 4,3 kali 10 itu 43 kilo. 43 kilo menghabiskan 50%, yang artinya 42 kWh. 42 kWh untuk 43 kilo artinya 1 kWh itu hanya untuk 1 kilometer. Nah, tapi berapa biayanya buat 10 lap? Kalau kita 10 lap pakai bensin biasa itu mungkin
bensin itu dengan tenaga sebesar ini ya, itu sama mungkin 1 liter 1 kilo. Jadi kita butuh 40 liter. Kalau bensin normal aja itu udah 600.000. Sedangkan ini 42 kWh, kalau kita isi dengan listrik di rumah 1.800 rupiah per kWh, itu nggak nyampe 80.000 rupiah buat beli energinya. Dan Anda bisa bersenang-senang 10 lap, remnya nggak fading. Wah, ini cuman memang di trek harus ada charger. Kalau enggak ya udah, Anda begitu baterainya habis nggak bisa ngisi bensin lagi. Makanya Hyundai itu akan pasang charger di beberapa sirkuit di dunia. Moga-moga Indonesia, Sentul atau Mandalika gitu ya dikasih. Jadi kita bisa nyetir, have fun, habis itu nge-charge sambil istirahat, habis itu have fun lagi. Tapi definitely kalau misalnya Anda suka mobil sport, Anda suka track day, tapi Anda pengen mobil listrik buat harian, ini mobilnya. Nggak ada mobil listrik lain yang mungkin yang lebih kenceng ada, yang sekenceng ini juga ada, tapi yang rasanya senatural ini dan semenggugah ini nggak ada lagi. Nggak pernah saya coba sebelumnya. Berbeda dengan di sirkuit, di jalan dia bisa menjadi mobil yang nyaman karena suspensi mobil ini bisa disetel 3 settingan, dan ketika kita setel ke posisi yang paling empuk, dia mirip dengan Ioniq 5 biasa. Oke, sedikit lebih keras tapi tidak signifikan, dan ini masih nyaman untuk dipakai harian. Nah, untuk rasa berkendaranya sendiri, kita tetap bisa pakai mode dengan suara, bahkan kita bisa seperti otomatis. Jadi ada D1, D2 sampai D8, dan kalau kita gas tuh, ada efek downshiftnya dan terasa juga di badan. Jadi ketika kita injek gas itu ada lag-nya, kemudian tenaganya masuk, dan suaranya juga sesuai dengan load dari mobil. Jadi bawa mobil ini di jalan nggak kayak bawa mobil listrik kalau kita pakai efek suara itu. Dan bisa kalau misalnya Anda ingin yang full elektrik yang hening, bisa nih, misalnya seperti ini saya pencet, nah ini langsung silent, bener-bener seperti mobil listrik biasa yang kalau digas juga tenaganya langsung keluar tergantung mode. Bisa kayak mobil listrik biasa. Tapi buat apa? Karena ini bukan mobil listrik biasa, ini mobil listrik yang spesial. Nggak bisa, harus pakai suara lagi. Mobil ini range-nya itu diklaim 443 km. Artinya walaupun dia baterainya lebih besar, tapi range-nya itu lebih sedikit dibandingkan Ioniq 5 yang sekarang ada di jalanan. Ya wajar, karena dia motornya ada 2 di depan dan di belakang, tenaganya jauh lebih besar. Nah, bagaimana dengan hasil tes kami? Oke, memang kami belum bisa melakukan tes seperti yang standar kami di Autodriver, tapi tadi saya sudah melakukan beberapa tes di jalan tol ketika dilarikan konstan di 90 km per jam. Dia hanya 4,9 km per kWh. Artinya 400 kecil lah, mungkin 405 atau 410 km range-nya ketika kita bawa di tol. Nah, tapi ketika kita bawa di jalan seperti ini, ada deselerasinya, ada akselerasinya. Ketika deselerasi dia mengumpulkan energi kinetik menjadi energi listrik, disimpan lagi ke baterai. Dia lebih hemat. Dia bisa 5,5 km per kWh, yang artinya kalau dikalikan 84 kWh, ya dia bisa dekat ke 450 km. Tapi range sebenarnya tidak relevan untuk mobil ini. Karena mobil ini dibeli bukan untuk jalan luar kota yang jauh. Mobil ini dibeli untuk bersenang-senang, track day, bersenang-senang di track. Tapi it's okay lah, 400 km itu masih jarak yang jauh. Jadi kalau Anda mau pakai mobil ini sehari-hari, Anda tetap bisa tanpa perlu khawatir tentang range. Karena dia ya cukup jauh. Sehari kita paling maksimal juga 150 sampai 200 km tuh sudah banyak sekali kalau di dalam kota. Well, pada saat saya mendengar tentang Hyundai Ioniq 5N ini, nggak pernah menyangka seperti ini. Saya cuma berpikir ya seperti mobil EV kencang lainnya, ya dengan gimmick-gimmick suara dan RPM
Tapi enggak, ternyata suara dan RPM itu benar-benar dibuat untuk membuat mobil ini semakin menyatu dengan drivernya. Dan mereka berhasil. Dan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau perancang dan engineer dari mobil ini bukan orang yang gila mengemudi, bukan seorang petrolhead, bukan orang yang menyenangi fun to drive. Ketika kita menyetir mobil ini, baik di jalan biasa apalagi di track, kita tuh seperti bisa merasakan ini ada engineer yang membuat mobil ini sedemikian asiknya. Bukan cuman sekedar rangka mobil dikasih motor listrik yang kencang, yang penting angka saja. Karena angka bukanlah hal yang paling penting dari mobil ini. Oke, angkanya impresif, 0-100 3,4 detik, top speed 260 km per jam. Tapi yang Anda rasakan di mobil ini jauh dari sekedar angka tersebut. Tapi ada feeling, ada rasa yang kita pikir itu akan hilang selamanya dari muka bumi karena elektrifikasi. Tapi mobil ini memberi harapan bahwa mungkin aja kalau misalnya masa depan itu mobilnya full elektrik semua, nggak seburuk itu juga. Toh ternyata bisa dibuat asik, mendapatkan semua keuntungan dari mobil listrik, tapi dengan karakter mobil normal. What a car. Benar-benar mobil yang sangat impresif. Mobil listrik terbaik yang pernah saya coba sampai sekarang. Ada sedikit pertanyaan yang menggelitik gitu ya. Kalau mobil ini bisa 650 PS, kenapa harus diaktifkannya dengan N-Green Boost? Sedangkan kalau N-Green Boost itu kita tidak pencet, dia cuma di 609 PS gitu. Kenapa nggak 650 PS aja terus? Kenapa mesti seperti gimmick gitu kan, dibikin tombol ini gitu, tenaganya dikurangi, terus habis itu pencet tombol ini udah baru dapat tenaga maksimal. Ternyata nggak gitu ceritanya. Jadi mobil ini itu sebenarnya setelan paling idealnya adalah di 630 PS. Jadi di 630 PS itu bisa terus menerus gitu ya, nggak perlu pakai N-Green Boost, buttonnya ini nggak perlu. Tapi ada option lain. Option lain adalah dengan membuat mobil ini kalau di jalan normal itu 609, tapi kalau kita sekali-sekali kita bisa sampai 650. Nah, pilihannya dua itu, mau konsisten di 630 atau kita di 609, sekali-sekali bisa 650 PS. Dan rasanya decision yang benar dari Hyundai untuk bikin ada dua tenaga. Toh 609 PS lebih dari cukup untuk kita di jalan raya. Dan ketika kita mau tenaga maksimum, kita dapatnya bukan 630 tapi bisa dapat 650. Jadi seperti itu alasan di balik kenapa ada N-Green Boost ini. Karena kalau dibikin 650 terus-terusan, itu akan berpengaruh ke baterainya lebih cepat habis, dan juga keawetan motornya, suhu motornya gitu. Jadi mereka pilih itu buat sekali-sekali. Nggak masalah, sekali-sekali jalan nyantai tiba-tiba kita pengen 650 PS tinggal pencet. Oke, jadi mobil ini luar biasa, unbelievable. Belum pernah saya merasakan mobil listrik yang segini asiknya. Dan pertanyaannya, apakah akan masuk Indonesia dan berapa harganya? Nah, ini yang sangat menarik. Jadi kemarin saya duduk dengan petinggi-petinggi N langsung dari Korea. Dan mereka memberi sinyalemen bahwa mobil ini kalau dijual di Indonesia akan dirakit di Indonesia di pabrik Hyundai di Cikarang. Dan buat apa mereka mengundang saya kalau mobil ini tidak akan dimasukkan? Jadi besar kemungkinan mobil ini akan masuk Indonesia, mobil ini akan diproduksi di Cikarang, dan harganya. Mereka belum bisa ngomong harga karena harga itu perlu perhitungannya macam-macam. Tapi mereka memberi bocoran sedikit ke saya
bahwa mereka bilang harganya mungkin akan sedikit di atas Ioniq 6. Dan itu akan sangat menarik. Harganya mungkin Anda bisa expect mungkin antara 1,3 sampai 1,4 M kalau memang sedikit di atas Ioniq 6 yang 1,2 M ya, 1,2 M kurang dikit Ioniq 6 itu menarik. Memang kalau Anda bandingkan dengan EV yang kencang dari Cina misalnya seperti BYD Seal Performance, dia harganya hanya 700 juta rupiah dan tenaganya juga besar, 500-an HP. Tapi mobil ini berbeda. Mobil ini bukan hanya kencang, tapi mobil ini bikin kita menyatu dan bikin kita tersenyum terus dan bikin kita memang merasa berada di sebuah mobil sport. Bukan sekedar EV yang kencang, tapi mobil yang dirancang oleh engineer-engineer yang mengerti bagaimana seharusnya mobil yang fun to drive itu. Benar-benar nggak sabar rasanya menunggu mobil ini hadir di Indonesia. Saya melakukan tes yang lengkap dan bisa memberitahukan ke Anda bagaimana performa sesungguhnya ketika kita tes di Indonesia, bagaimana konsumsi energinya sesuai dengan standar kami, bagaimana impresi berkendaranya di jalanan Jakarta, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Tapi untuk sekarang kami berani bilang kalau Anda adalah seorang petrolhead, ini adalah EV terbaik yang bisa Anda miliki. Tidak ada EV lain yang mendekati faktor fun dari mobil ini. Jadi begitu aja video review kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.